Haleluya, saudara. Hari ini kita meneruskan seri khotbah kita yang ketiga. Judul khotbahnya adalah apa yang baik dalam hidup. Saudara pernah menemukan apa yang baik dalam hidup saudara? Sering ya, tetapi ada kalanya kita tidak menemukan apa-apa yang baik. Kemudian apa yang terjadi? Kita melupakan apa yang baik. Ya kan? Begitu sengsara kehidupan saya, begitu banyak masalah dalam kehidupan saya, saudara sudah lupa apa yang Tuhan sudah pernah lakukan dalam kehidupan saudara. Ya kan? Kalau jujur kita mengatakan ya. Nah saudara, kitab pengkhotbah ini saya ingin ulangi lagi ya, adalah kitab ditulis oleh Raja Salomo ketika di masa tuanya. Saudara tahu bahwa Raja Salomo adalah orang yang ditunjuk Tuhan untuk membangun bait suci. Orang yang diberkati Tuhan dengan hikmat yang luar biasa dari surga. Dia memiliki kekayaan. Kalau dihitung-hitung sekarang dia masih orang terkaya di dunia, saudara. Dia memiliki kedudukan sebagai raja, dihormati oleh raja-raja sekitar Yehuda pada saat itu. Saudara tahu bahwa raja-raja sekitar Yehuda, bahkan ratu dari Mesir datang menyembah Raja Salomo untuk meminta nasihat, meminta hikmat. Dan kemudian mereka memberi upeti. So bisa bayangkan, Raja Salomo itu sangat kaya, memiliki segala-galanya. Tetapi kalau saudara baca kitab pengkhotbah, dia mengatakan segala sesuatu di bawah matahari ini sia-sia. Ya. Bukan berarti dia sedang komplain kepada Tuhan, bukan berarti dia katakan, hidupku percuma saja, nggak usah hidup lah gitu, nggak usah lahir gitu ya. Bukan begitu. Dia ingin memberitahukan bahwa apa yang diinginkan manusia, apa yang dicita-citakan manusia, apa yang dimiliki oleh dia itu sebenarnya sia-sia belaka. Tetapi apa yang takut akan Tuhan itu akan mendatangkan kehidupan berarti. Amin. Saya akan membahas kembali ke slide pertama, pembahasan daripada kitab pengkhotbah itu dibagi dua bagian. Pasal pertama sampai 6 itu membahas tentang penyelidikan manusia. Manusia menyelidiki apa arti kehidupan. Apa arti hidup? Seperti kita mungkin mencari, hidup saya ini buat apa di dunia ya? Kenapa saya lahir di dunia ini ya? Tetapi akhir ujung-ujungnya Raja Salomo mengatakan segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saudara pernah menjaring angin? Bahasa Perancisnya itu moyong. Betul saudara? Nggak ada gunanya menjaring angin. Amin saudara. Yang kedua, bagian kedua 7 sampai 12, akhirnya Raja Salomo menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pasal 1 sampai 6. Intinya adalah, akhirnya diketahui bahwa manusia tidak tahu apa-apa. Dia yang punya hikmat ilahi tidak tahu apa-apa. Ada rahasia, ada misteri kehidupan dalam setiap manusia yang kita tidak ketahui. Amin. Nanti di surga selalu bisa bertanya kepada Tuhan. Tuhan akan ungkapkan semuanya. Amin. Sementara kita hidup dalam dunia, itu semuanya misteri. Ketidakkonsistenan. Suatu saat saudara merasakan diberkati Tuhan. Suatu saat saudara merasa ditinggalkan Tuhan. Betul ya? Kadang-kadang ya. Suatu saat saudara melakukan yang baik. Tetapi kadang-kadang kenapa? Ada hari-hari yang tidak beruntung dalam kehidupan saudara. Ketidakkonsisten hidup, ketidakberdayaan kita menghadapi kehidupan ini. Ketidaktahuan manusia dalam kehidupan. Perkataan-perkataan tidak mengetahui, tidak tahu, itu sangat banyak sekali di dalam pasal 7 sampai 12. Nah saudara, sampai hari ini, apa arti kehidupan saudara? Kalau kita boleh bertanya ya. Ada yang pernah bertanya nggak ya? Nggak ada yang bertanya, cuman komplain aja. Ya kan? Tuhan, apa arti kehidupan saya? Nggak ada. Saya masalah melayani juga masalah, nggak melayani masalah. Saya baik masalah, nggak baik juga masalah. Apa arti kehidupan saya? Saudara, pada prinsipnya kehidupan manusia, orang gereja, orang beriman, atau orang dunia, pada prinsipnya sama saudara. Mau hidup lebih lama. Saudara mau hidup lebih lama kan? Iya kan? Ya. Ada yang mau hidupnya lebih pendek? Nggak ada kan? Semua manusia, orang percaya tidak percaya, mau hidup lebih lama, mau segala sesuatu lebih banyak. Ada yang nggak mau sesuatu yang lebih banyak? Kalau sudah banyak kasih ke saya. Nggak mau juga kan? Berarti pada dasarnya manusia menganggap kehidupan itu baik kalau hidup lebih lama, memiliki segala sesuatu lebih baik. Nah, banyak, semuanya lebih baik. So mau gaji lebih baik lagi, gitu.
kesehatan lebih baik. Ya loh, jangan ada orang munah di sini ya. Semuanya mau kan? Iya kan? Nah, kenapa begitu? Karena kita menganggap itu hidup yang berarti, betul? Hidup berarti begitu. Tapi Raja Salomo, saya katakan, orang yang sangat kaya akhirnya mengatakan, hidup ini sia-sia adanya. Bukan berarti kita nggak berarti untuk berhidup. Tetapi fokus kita, prioritas utama kita bukan hal-hal hidup lebih panjang. Apa artinya kalau memiliki banyak segala sesuatu, hidup lebih panjang, saudara bisa menikmati itu semuanya? Suatu saat saudara mati, siapa yang menikmati harta saudara? Orang lain kan? Ya kan? Nah, hari ini kita belajar, ada 3 pertanyaan yang sangat krusial dalam kehidupan kita di dalam Pengkhotbah 6. Pengkhotbah 6 ayat 11 sampai 12 mengatakan demikian. Kita baca. Di sana ada 3 pertanyaan yang nggak tahu kita bisa jawab apa enggak ya. Karena makin banyak kata-kata, makin banyak kesia-siaan. Apa faedahnya untuk manusia? Apa gunanya hidup ini? Ayat 12, karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia? Siapa yang tahu apa yang baik bagi manusia? Ya. Sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya yang sia-sia, yang ditempuhnya seperti bayangan. Pertanyaan ketiga, siapakah yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang akan terjadi di bawah matahari sesudah dia? Maksudnya sesudah mati. Ada yang kita tahu apa yang terjadi sesudah mati? Nggak tahu kan? Apakah saudara, secara umum kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu? Kita tidak tahu. Jawabannya adalah tidak tahu. Kita tidak tahu kan? Ada yang mungkin sok tahu. Tapi ujung-ujungnya saudara pertanyaan itu akan menghantui kita kembali. Mungkin saudara saya duduk, apa gunanya saya hidup ya? Ya kan? Sekali lagi, Salomo ini tidak frustrasi, apa gunanya saya hidup ya, kaya, terkenal, punya kuasa, apa artinya hidup ya? Sudah bunuh diri, bukan itu. Dia bukan sedang komplain, tetapi dia ingin mencari arti kehidupan. Jadi kita pengkhotbah ini sangat-sangat penting bagi kita yang masih hidup. Soal kiri kanan ada yang masih hidup enggak? Hidup semuanya, berarti saudara harus mendengarkan khotbah ini. Amin. Karena kita pengkhotbah Raja Salomo, orang hikmat ini sendiri harus mencari hikmat lebih dalam, berarti kita lebih dalam lagi mencari hikmat. Amin. Amin. Haleluya. Nah, kalau saudara baca pengkhotbah, Salomo selalu ada kata-kata baik, lebih baik lagi. Dia selalu membandingkan sesuatu. Nah, kadang-kadang kita baca memang agak membingungkan. Tapi kalau saudara baca sungguh-sungguh mencari kebenaran, Roh Kudus akan menjelaskan kepada saudara. Contohnya seperti Pengkhotbah 1, Pengkhotbah 7 ayat 1. Dia menjelaskan demikian. Pengkhotbah 7 ayat 1 bagian A. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Setuju nggak saudara? Loh, saya kira semua ini perempuan nggak setuju semuanya. Minyak yang mahal saudara. Ya, tapi nama, reputasi itu lebih penting daripada harta dan dunia. Minyak yang mahal itu berbicara tentang harta, segala keduniaan. Nama kita lebih penting. Amin. Jadi Salomo akan selalu membandingkan sesuatu dengan sesuatu. Amin, saudara. Ya, saudara. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan nama yang harum, reputasi? Ya, kedudukan tidak akan membawa kita pada kepuasan diri kita, tetapi reputasi kita yang akan membawa kita kepada kebaikan dalam kehidupan kita. Melakukan hal yang baik, melakukan kehendak Allah akan membuat reputasi saudara, nama saudara harum lebih daripada harta dunia, lebih daripada minyak yang mahal. Amin. Nah, saudara, jadi kembali lagi pertanyaannya, seperti judul khotbah hari ini, apa yang baik dalam hidup? Apa yang baik dalam hidup saudara? Apa yang baik yang kita jalani saat ini? Kalau kita mau jujur, mungkin ada yang umur 30, 40, 50, ya, 60, 70. Kita merenungkan hidup, mungkin tidak ada yang baik, tidak ada yang berarti dalam kehidupan kita. Salomo di masa tuanya merenungkan itu. Nah, kalau kita boleh berjujur, kita katakan, saya tidak mengerti arti yang baik dalam kehidupan saya. Apa yang baik dalam kehidupan saya? Nah, di dalam pasal ke-7 ini sampai ayat ke-14, 1 sampai 14, Raja Salomo ingin menjelaskan 3 hal, setidak-tidaknya 3 hal,
untuk kita mendapatkan arti hidup yang baik, dia menunjukkan ada 3 hal yang harus kita lakukan sehingga hidup kita berarti di hadapan Tuhan. Amin. Oke, karena kita tidak mengerti akan hidup ini, ya, kita nggak mengerti kan akan hidup ini, ya kan? Apa yang baik dalam hidup ini? Pertama adalah baik memikirkan hari kematian. Bukan saya yang ngomong ya, saya mengerti budaya kita, budaya orang Cina, pantang ngomong kematian. Betul? Ya kan? Tapi saudara, kita tidak bisa menghindari kematian kan? Ada yang bisa nggak mati? Raja Salomo ingin mengingatkan kita dalam hidup kita supaya berarti adalah baik memikirkan, katakan sekali lagi, adalah baik. Pak Ari, Tuhan Yesus mengatakan aku datang memberikan kehidupan yang berkelimpahan. Ngapain Pak Ari ngomong kematian? Kalau ada kata hidup, ada kata Tuhan Yesus mengatakan hidup ini harus berarti aku memberikan kelimpahan, berkat dunia, berkat rohani, kemampuan untuk menyembuhkan, kemampuan untuk nubuatan, untuk kita melayani, untuk kita disiapkan pada akhir hidup kita. Betul? Kalau enggak, Tuhan ngapain datang untuk menyelamatkan kita dan memberikan kehidupan kekal? Sudah tahu bahwa kematian adalah awal daripada kehidupan kekal. Siapa yang betah di bumi? Banyak orang betah di bumi. Tetapi Salomo mengatakan adalah baik memikirkan hari kematian. Ada yang pernah memikirkan hari kematiannya? Selalu ya. Nah, saudara tahu bahwa kitab pengkhotbah ini diberikan oleh Salomo kepada kaum muda, kepada jemaat muda, supaya mereka yang masih panjang hidupnya memikirkan kematian. Saya tahu sih yang umurnya sudah mendekat itu, lebih lagi memikirkan kematian. Tetapi yang masih muda, tujuan audiens jemaat Tuhan pada saat itu, pengkhotbah ini Salomo berikan kepada orang yang masih muda. Siapa yang masih muda di sini? Saudara harus memikirkan hari kematian. Kita baca firman Tuhan, pengkhotbah 7, 1 sampai 2. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Dan hari kematian lebih baik daripada hari ada lahir, ada mati. Ada yang mengatakan ketika kamu lahir, kamu sudah masuk usia kematian. Saudara tidak lahir selamanya. Amin. Kecuali lahir baru dalam Tuhan untuk hidup selamanya. Ayat kedua, perhatikan. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup, siapa yang hidup? Memperhatikannya. Mengerti saudara? Ya kan? Jadi adalah baik memikirkan kematian. Saudara, beberapa waktu ini ketika COVID banyak yang meninggal. Keluarga kita, ya kan? Orang tua jemaat, ya kan? Kita merenung. Kalau saudara bisa mengerti tentang apa yang dikatakan Salomo, kita memikirkan. Suatu saat dikatakan karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Ada harinya kita akan mati. Salomo mengatakan pikirkan kematian. Bukan maksudnya siang malam saya pikirkan kematian, kapan saya mati, bagaimana saya mati, ya kan? Ketika saudara tahu bahwa setiap orang akan berakhir, hidup saya, hidup saudara dan saya akan berarti. Saudara akan memikirkan waktu hidup saudara. Mungkin ada yang hidup 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, 40 tahun lagi, ya kan? 80 tahun lagi, mungkin ada. Jadi ketika saudara memikirkan kematian apapun jangka waktu itu, saudara akan hidup dengan dibenarkan Tuhan. Hidup benar dalam Tuhan. Amin. Itu maksud Salomo, sehingga hidup saudara ada artinya. Amin saudara. Nah, slide berikutnya ada ayat daripada pasal kedua, terjemahan lain mengatakan, lebih baik pergi ke rumah duka daripada ke rumah pesta, karena itulah akhir semua manusia dan yang hidup akan menaruhnya dalam hati.
Yang atas tadi memperhatikannya, menaruhnya dalam hati. Kemudian terjemahan lain mengatakan kita akan merenungkan bahwa maut menunggu kita semuanya. Memperhatikan kematian itu artinya menaruhnya dalam hati. Kita tidak tahu kapan, tanggal berapa, tetapi kita tahu itu pasti datang. Amin. Dan kita merenungkannya. Bukan menjadi takut, tetapi untuk mengisi mulai detik ini sampai kematian itu yang kita tidak tahu dengan hal-hal yang berarti. Amin, saudara. Sehingga hidup kita itu berarti dan ada baiknya artinya dalam hidup ini. Saya mengerti judul khotbah hari ini. Amin. Apa arti, apa kebaikan dalam hidup ini? Kalau kita tahu titik akhirnya, kita akan hidup takut akan Tuhan, hidup penuh bijaksana, hidup akan melayani Tuhan, hidup sepertinya besok kita akan mati. Kalau saudara tahu bahwa minggu depan saudara akan mati, waduh Pak Ari ngomong mati. Oke, lebih halus. Kalau saudara tahu minggu depan sebagai orang Tuhan, anak Tuhan, saudara dipanggil Tuhan, apa yang saudara akan hidupi? Bertobat, melakukan kebaikan, ya kan? Menginjili, so tiba-tiba menjadi pahlawan iman, ya kan? Kan berarti, itulah maksud daripada Salomo, saudara. Untuk menaruh dalam hati dan merenungkan hari itu. Saudara tahu bahwa kalau saudara ke kuburan ya, ada nama. Terus ada keluarga kan, anak, cucu dan sebagainya. Di tengah-tengah itu ada kata lahir, tanggal, bulan, tahun. Wafat, tanggal, bulan, tahun. Ya kan? Ya. Antara tahun lahir sama tahun meninggalnya, apa yang diisi orang itu? Itu yang akan dikenang. Itu akan dinilai. Antara tahun kelahiran sama tahun kematian. Demikian kita ada tahun kematian nanti, ada tanggal dan bulan kematian. Betul? Antara kelahiran kita sampai hari ini sudah lewat. Yang penting adalah dari hari ini sampai hari kematian kita, apa yang saudara akan isi cerita hidup saudara. Kalau saudara tidak pernah memikirkan itu, mulai hari ini pikirkan itu. Supaya hidup saudara berarti. Amin. Agar saudara boleh berkata, hidup saya ada baiknya. Karena saudara menyadari hari ini suatu saat saudara akan mati. Di dalam Pengkhotbah 7:36, terusan lagi. Ya, tadi 1-2, bersedih lebih baik daripada tertawa. Karena apa? Karena muka muram membuat hati lega. Saudara mikir ya, mungkin agak susah. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Kapan terakhir saudara ke tempat pemakaman atau ke tempat rumah duka upacara? Atau kalau saudara selalu party-party? Ingat ya, Salomo tidak melarang party. Dia mengatakan kadang-kadang kita mengatakan hidup kita tidak berarti karena hal-hal besar. Tidak ada cita-cita, tidak tercapai cita-cita. Kemudian saudara tidak bisa menikmati hidup bersuka cita dengan makan dan minum. Salomo begitu dalam hikmatnya. Tetapi kali ini dia mengatakan, orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersuka cita. Mendengar hadikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang. Karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikian tertawa orang bodoh itu pun sia-sia. Intinya adalah saudara, bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Apa artinya saudara? Ketika saudara bukan kematian yang kita cari, tetapi kematian itu memberikan arti dalam kehidupan kita. Ketika kita bersedih melihat keluarga kita mati dan suatu saat kita akan meninggal juga, itu akan mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kita akan mengisi, kita akan memutuskan kehidupan, kita akan melakukan kebaikan. Dan itu akan menyenangkan Tuhan dan membuat hidup kita berarti. Itu maksud Salomo saudara. Ada baiknya kita memikirkan kematian. Ada 2 tanggal penting apa yang saudara isi antara kelahiran sampai kematian. Saudara, saya ingin memberikan 2 nasihat saudara. Saudara harus bisa menghargai hidup saudara. Sehari pun ketika batas hidup saudara, sebulan, setahun, 10 tahun. Hargai hidup saudara karena Tuhan memberikannya. Amin. Karena Tuhan memberikannya, hidup bagi Tuhan. Amin. Hidup hari lepas hari, seperti pemazmur mengatakan, ajarku memiliki
hikmat bijaksana setiap hari. Betul? Untuk melayani Tuhan. Kalau saudara hari ini tahu 2 tahun lagi saudara akan dipanggil Tuhan, saudara akan memikirkan keluarga saudara yang belum dijamah Tuhan. Saudara akan memikirkan keluarga saudara yang belum diselamatkan. Betul? 2 tahun itu saudara akan bekerja keras. Fokus saudara akan menyelamatkan keluarga atau teman-teman saudara yang belum diselamatkan. Itulah hidup saudara akan berarti karena saudara tahu hari itu. Amin. Saudara, kita tidak mengerti akan hidup. Apa yang baik dalam hidup ini? Kita tahu yang pertama adalah baik untuk memikirkan kematian. Yang kedua adalah baik sabar dalam roh. Adalah baik sabar dalam roh. Katakan bersama-sama, adalah baik. Saudara, salah satu buah roh adalah kesabaran. Ya. Salah satu buah roh adalah kesabaran. Bukan sekedar sabar satu sama lain, memang itu dasarnya, tetapi sabar dalam roh ini berbicara dengan kerendahan hati, saudara. Lawannya adalah kesombongan roh. Kita baca Pengkhotbah 7:8-9 mengatakan demikian. Perhatikan baik-baik. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang, karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menyatakan itu. 3 hal di sini, saudara. Ayat 8 terjemahan lain mengatakan, lebih baik akhir dari suatu perkara daripada awalnya. Kesabaran roh lebih baik daripada kesombongan roh. Adalah baik, saudara, untuk kita mengisi hidup kita untuk berarti dengan sabar di dalam roh. Apa artinya sabar dalam roh? Kita tidak sombong rohani. Amin. Saya tahu kehidupan kita dalam masa-masa ini ada yang mengalami penderitaan, ada yang mengalami masalah dalam kehidupan kita. Tuhan ingin kita sabar dalam roh. Amin. Kenapa, saudara? Kalau kita tidak sabar dalam roh, itu yang kita lakukan. Kita akan marah dalam hati kita. Saya baru mengerti marah dalam hati itu bukan marah-marah, saudara. Mungkin saudara tidak berani marah sama orang itu, tapi saudara marah dalam hati. Di dalam hati bukan marah, saudara membunuh orang dalam hati saudara. Betul? Saudara tidak berani sama orangnya, si orang yang lebih galak, orang yang mungkin lebih kuasa, lebih kaya, ya kan? Lebih besar orangnya. Saudara marah dalam hati saudara. Itu adalah marah dalam roh, kesombongan roh. Amin. Nah, apa yang dimasukkan kita harus sabar dalam roh agar kita tidak menyesal dalam kehidupan kita, agar kita tetap dalam iman kita. Amin, saudara. Banyak hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita, kita tidak sadar, kita tidak sabar, kita tidak dalam kehidupan rohani kita tidak sabar, kita ingin tergesa-gesa. Saudara, akhir suatu lebih baik daripada awalnya, kuncinya adalah sabar dalam roh. Mengapa Raja Salomo mengatakan akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya? Karena kita tidak bisa melihat akhirnya. Kalau saudara umat Tuhan hari ini, saudara tahu akhir sesuatu, misalnya akhir tahun ini, kalau saudara mau jujur, kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita tahu akan baik adanya. Amin. Akhir kehidupan kita, kalau kita tahu kita berjalan bersama Tuhan, akan baik adanya. Untuk kita tahu itu, akhir daripada segala sesuatu lebih baik daripada awalnya, lebih baik daripada hari ini ketika saudara sengsara, saudara komplain, saudara punya masalah, saudara harus sabar dalam roh. Salomo mengatakan di akhir sana, mungkin saudara hari ini menderita banyak masalah, akhirnya akan lebih baik karena Tuhan beserta saudara. Yang saudara perlukan kuncinya adalah sabar dalam roh. Saudara, Amsal 14:29 mengatakan, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohan. Bukan bodoh nggak naik kelas, saudara. Tindakan saudara bodoh, omongan saudara bodoh, itu orang tidak sabar. Biasanya begitu. Amin. Orang sabar besar pengertiannya. Amin, saudara. Nah,
Ada apa rahasia yang bisa kita, supaya kita bisa melihat akhir suatu lebih baik daripada hari ini? Ya, terutama bagi kita yang menderita ya. Terutama bagi kita yang sudah ingin menyerahi dalam kehidupan kita, ya kan? Salomo ingin mengajar kita apa rahasianya kita bisa melihat suatu akhir lebih baik daripada awalnya. Sabar dalam roh, yaitu panjang sabar dan jangan tinggi hati. Kesabaran roh lebih baik daripada kesombongan roh. Yang kedua, jangan lekas marah. Kedua, masalah datang, saudara, bukan saudara yang paling spesial. Oh, saya banyak masalah. Hebatkan saya. Saya banyak masalah, jadi saya berhak marah. Semua orang punya masalah. Sebagai anak Tuhan kita harus tahu akhir daripada segala sesuatu lebih baik daripada hari ini. Katakan kiri kanan, akhir daripada sesuatu lebih baik daripada hari ini. Amin. Makanya saudara harus panjang sabar, jangan lekas marah, jangan hidup di masa lalu. Nah, berapa banyak saudara hidup di masa lalu? Saudara bandingkan. Zaman waktu itu lebih baik daripada sekarang. Ya kan? Waktu itu lebih baik, gajinya lebih baik, majikannya lebih baik. Sebelum Covid lebih baik. Jangan hidup di zaman lalu, sehingga saudara tidak mengerti akan hari ini dan saudara tidak punya pengharapan di akhir dari segala sesuatu. Yang akan lebih baik daripada hari ini, lebih baik daripada masa lalu. Amin saudara. Jangan hidup di masa lalu. Amin saudara. Saudara, ketika kita mengetahui akhir dari sesuatu lebih baik daripada hari ini dengan bersabar roh, saudara tidak pernah akan menyesal saudara. Penyesalan saudara hari ini karena saudara tidak bisa melihat kehidupan saudara hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Saudara menyesal akan kesalahan saudara menyesal akan hubungan dengan keluarga. Kalau saudara hidup mengetahui bahwa akhir dalam satu musim kehidupan saudara lebih baik, saudara tidak akan menyesal mulai dari hari ini. Dan saudara tidak akan khawatir, betul? Karena sana akan lebih baik, karena Allah beserta kita, Allah Maha Kuasa mengasihi kita, kita anak kerajaan Allah. Amin, Tuhan memelihara kita, tidak ada sesuatu bisa mengganggu kita tanpa seizin Tuhan, semua firman Tuhan masukkan. Saudara akan melihat hari itu di akhir segala sesuatu musim kehidupan saudara, 10 tahun lagi atau selama saudara di Hong Kong, ketika pulang Indonesia, itu akan lebih baik ketika saudara datang di Hong Kong. Amin, karena saudara melihat Tuhan. Amin. Dan itu akan mendorong iman kita untuk berkarya bagi Tuhan. Amin. 2 Timotius 4 ayat 6-7 mengatakan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Rasul Paulus mengatakan kepada anak rohaninya Timotius, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Lihat, Rasul Paulus mengerti. Dia mengalami kesengsaraan, pelayanannya bukan pelayanan pakai jas saudara, dengan AC, live stream. Ya kan? Kadang-kadang ini membuat orang sombong. Pelayanan Rasul Paulus berjalan kemana-mana, mission tripnya. Dia bekerja, membuat tenda untuk kehidupan pelayanannya. Dia dihina, dicaci, dibunuh, mau dibunuh. Dia mengikir kematiannya. Saudara ingat apa yang dikatakan? Hidup adalah bagi Kristus, kematian adalah keuntungan. Dia tahu, dia bisa tahu suatu saat dia akan mati. Dan kematian adalah keuntungan bersama Tuhan selama-lamanya. Ayat 7 mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Dengan mengetahui garis akhir, itu membantu saudara tidak hanya sabar rohani tetapi memelihara iman saudara. Tetap teguh, apapun yang terjadi. Akhir dari segala sesuatu lebih baik daripada hari ini. Amin. Iman saudara akan teguh. Saudara akan melihat Tuhan pada hari itu. Amin. Haleluya. Nah saudara, yang ketiga, karena kita tidak mengerti akan hidup, apa yang baik dalam hidup kita? Ya, memang adalah baik memikirkan kematian. Kedua adalah baik sabar dalam roh. Yang ketiga adalah baik untuk mempercayai Allah. Katakan sekali lagi bersama-sama saya, adalah baik untuk mempercayai Allah. Amin. Saudara, siapa yang suka hari-hari mujur? Kok cuma 1-2 di sini?
Ya kan? Semua suka kan? Siapa suka dapat angpau banyak pada minggu depan? Siapa suka dikasih bonus? Saudara pernah mendengar, waktu kapan saya mendengar, ada jemaat, bukan jemaat Tuhan atau bukannya, teman jemaat Tuhan mengatakan, dia bekerja di satu rumah tangga, ketika dia ketahuan bertemu dengan temannya waktu keluar, dia didenda 100 atau 150 dolar. Hari-hari yang sial kan? Ya, tidak ada yang mau, tetapi hari-hari mujur, hari-hari malang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara belum ada di surga. Ya kan? Di mana semuanya permai, damai, saudara menyembah Tuhan, selalu bisa makan apa aja, makan ya Pak Ari ya? Di surga bisa makan? Ya, saya nggak tahu saudara percaya apa enggak, ya di surga ada pesta pernikahan. Ya, antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Amin. Nah, saudara, hari dalam kehidupan kita, mungkin hari-hari ini saudara mengalami kemalangan, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah majikan gitu ya. Tapi ada dalam kehidupan kita hari-hari begitu menyenangkan, ya kan? Begitu penuh dengan sukacita. Adalah baik untuk mempercayai Allah dalam segala situasi kehidupan kita. Amin. Di dalam firman Tuhan berikutnya mengatakan di dalam Pengkhotbah 7:14. Pada hari mujur bergembiralah, ya kan? Tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang itu pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Pada prinsipnya Salomo mengatakan, hari malang, hari mujur diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Sekarang, reaksi saudara ketika hari malang itu datang. Apakah ketika cuma satu hari malang, saudara diomelin, saudara lupa hari mujur saudara bertahun-tahun bersama Tuhan? Saudara tidak memiliki hidup yang mempercayai Tuhan. Apakah mulai hari ini, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, mungkin sudah ada yang komplain, Pak Ari, nanti 3 hari lagi saya harus berdiri berjam-jam, malang nasibku. Kalau sudah terima angpau nggak cerita ke saya, kemalangan diceritakan. Iya, terima angpau, iya dong Pak. Kalau mau jujur kan, setiap hari Pak, hari pertama, hari kedua, hari ketiga Chinese New Year, bikinnya banyak sekali, masaknya 12 macam dan sebagainya. Kalau cerita angpau, terima angpau, iya. Mau diceritain tuh berapa angpaunya gitu loh. Ya kan? Bercanda saudara. Artinya apa saudara? Kita manusia lebih condong untuk melihat kemalangan lebih besar sekali daripada berkat Tuhan, berkat Tuhan, berkat Tuhan. Maka firman Tuhan selalu mengatakan, mengajarkan kita untuk meletakkan batu Ebenezer dalam setiap tahap kehidupan kita. Sampai di sini Tuhan menolong saya. Jalan lagi kehidupan kita. Ada kemalangan, ada kemunjuran, ada berkat, ada sukacita, duka cita. Letakkan batu lagi sampai hari ini Tuhan masih menolong saya. Jalan lagi dalam kehidupan musim kehidupan saudara sampai ke Indonesia. Ada kesenangan, ada kedukaan, kesukaan dan sebagainya. Letakkan batu Ebenezer lagi sebagai peringatan sampai hari ini Tuhan masih menolong saya. Amin. Baca baik-baik firman Tuhan ini. Hari mujur, hari malang dijadikan Tuhan. Diizinkan Tuhan bagi kita. Bukan Tuhan mengasihi kita, ya Tuhan mengasihi kita, tetapi Tuhan mengasihi kita sampai Dia harus mendidik kita. Jangan malu-maluin Tuhan. Amin, saudara? Amin. Haleluya. Nah, ini menjawab pertanyaan di pasal ke-6 ayat 12. Kembali lagi ke pasal 6 12. Karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia? Tidak ada yang tahu. Ketika Tuhan mendatangkan kemujuran, kemalangan, apa artinya bagi kita? Kita juga nggak tahu, tetapi kita harus belajar mempercayai Tuhan. Siapa yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang akan terjadi di bawah matahari sesudah dia pergi? Tidak ada, tetapi kita harus mempercayai Tuhan sebagai umat Tuhan. Amin.
Hanya Tuhan yang mengetahui dan telah menetapkan kebaikan, kesengsaraan, malapetaka dalam dunia ini. Kita sering bertanya, kenapa terjadi malapetaka dan juga ada orang Kristen di sana? Sampai di surga Tuhan baru memisahkan antara bukan Kristen dan orang Kristen sungguh-sungguh. Hanya di surga ada kesukacitaan, kesukaan yang selama-lamanya. Amin. Sementara di dunia kita juga mengalami kemalangan. Kita juga mengalami hari yang tidak mujur. Tetapi ada baiknya kita mempercayai Allah dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Kita belajar dua hal di sini. Mempercayai Allah dari hal-hal yang tidak kita mengerti. Kita harus hidup mengerti bahwa hari baik tidak selamanya. Amin. Ada masanya hari berkat Tuhan mungkin stop. Bukan Tuhan nggak sayang saudara, tetapi untuk mendidik saudara. Supaya saudara tidak mencari harta sementara, seterusnya sementara lupakan yang memberi harta saudara. Supaya saudara tidak mencari berkat, terima kasih Tuhan, berkat yang menjadi konsentrasi saudara, tetapi tidak fokus kepada pemberi berkat. Yang kedua, kita tidak mengendalikan apa yang datang setiap hari. Tuhan yang mengendalikan. Tuhan mengendalikan segala sesuatu, baik mujur, baik pun tidak baik dalam kehidupan kita, tapi yang paling penting Tuhan memegang hidup saudara. Jadi ada baiknya kita percaya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Yakobus 4:13-15 mengatakan lebih dalam lagi. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini dan besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Tidak ada salahnya berencana. Kita harus berencana sebagai umat Tuhan yang bertanggung jawab. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Betul? Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, insya Allah. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Betul saudara, jika Tuhan mengkehendakinya. Ya kan? Dan kita punya rencana karena pengalaman kita dan sebagainya, pengetahuan kita dengan kesombongan rohani. Kita tidak tahu akan hari esok. Ketika saudara melakukan segala sesuatu tidak percaya kepada Tuhan, ketika terjadi hari malang saudara menyalahkan Tuhan. Menyalahkan gereja. Menyalahkan orang tua saudara. Ketika saudara percaya kepada Tuhan, mau hari malang, hari baik sekalipun, saudara tahu Tuhan mengizinkan terjadi dalam kehidupanku untuk membuat saya lebih dewasa. Untuk saya mengerti arti kehidupan saya. Amin saudara. Banyak hal yang kita tidak tahu, tetapi satu hal kita tahu, kita anak Allah, kita hidup dalam Tuhan. Amin. Saya harap firman Tuhan ini boleh mencelikan mata hati kita. Kita sedang belajar kehidupan melalui Salomo. Kalau saya kembali kepada judul khotbah hari ini, apa yang baik dalam hidup? Mungkin kita belum menemukan apa yang baik dalam hidup. Tetapi kita harus memutuskan hidup baik dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang baik dalam kehidupan kita, tapi kita harus hidup dari sisa kehidupan kita saat ini. Kita harus percaya penyertaan Tuhan. Amin. Kita harus setia dalam Tuhan. Amin. Baik suka duka kita harus tetap setia. Kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Terutama kita hari ini belajar ada baiknya kita memikirkan kematian kita. Sehingga saudara akan mengisi hidup saudara sampai akhir itu dengan hal-hal yang berarti. Ada baiknya kita sabar rohani. Apapun pergumulan saudara saat ini. Karena akan membuat saudara berjalan dengan iman, bertekun dalam iman, melalui lembah kekelaman itu. Dan ada baiknya tetap percaya kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin. Haleluya, haleluya. Saya tutup dengan satu firman Tuhan yang sangat familiar. Ia, mari kita baca bersama-sama. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Amin. Saya undang tim musik. Saya bacakan sekali lagi, saudara perhatikan baik-baik. Tapi saya bacakan dari bagian yang merah.
Itu kehidupan kita sekarang. Bagian merah yang kedua itulah kehidupan kita sekarang. Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Betul? Tetapi ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati kita semuanya. Amin. Hari-hari ini mungkin saudara tidak mengerti kehidupan saudara. Tapi ingat, Allah membuat segala sesuatunya menjadi indah. Saudara ingat, Roma 8 ayat 28 mengatakan, Dia membuat segala sesuatu, Dia menjadikan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Betul? Mungkin hari ini saudara merasa tidak ada artinya, hidup saudara mungkin sengsara, banyak masalah, ya. Mungkin karena kesalahan kita, mungkin keadaan dunia, tapi ingat, Allah membuat segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin.